Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Sosiologi Channel bersama saya Ersa Alfarizi dari Sosiologi Angkatan 2019B. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tentang teori atau konsep dari Stuart Hall, yaitu identitas kultural. Sebelum kita ke materi, sebaiknya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya. Stay tune. Kalian tahu nggak siapa sih Stuart Hall itu? Ya, mungkin kalian sudah tahu ya siapa Stuart Hall itu. Beliau merupakan salah satu tokoh teori kritis. Stuart Hall dilahirkan di Jamaika pada tanggal 3 Februari tahun 1932 dan meninggal pada 10 Februari tahun 2014. Stuart Hall seorang teoris kebudayaan, aktivis politik, dan sosiolog Marxis yang hidup dan bekerja di Inggris Raya sejak tahun 1951. Stuart Hall menjadi sosok yang sangat terkenal dalam sejarah perkembangan kajian budaya di Inggris sebagai pemimpin, fasilitator, teoretisi sekaligus editor. Dia juga mengembangkan beberapa pendekatan kunci, juga beberapa teori di dalam kancah kajian budaya. Dalam beberapa kasus, dia mengambil karya-karya yang berpengaruh dari teoritisi Eropa dan membawanya di kalangan audiens berbahasa Inggris dan menjadikannya bahan diskusi hangat. Banyak dari karya Hall yang dilakukan melalui kerjasama dengan para koleganya dari Pusat Kajian Budaya Kontemporer Birmingham dan dari Universitas Terbuka. Sebelum kita lanjut ke materi pandangan dari Stuart Hall terkait identitas kultural, sekarang kita harus mengetahui apa sih identitas itu. Identitas merupakan salah satu metode untuk dapat dikenali karakter tertentu absolut atau secara esensial sama sebuah kesatuan. Membaca pengertian etimologis ini wajar apabila secara umum identitas dapat diartikan suatu kelompok yang memahami sebagai sebuah persamaan karakter esensial atau keserupaan yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok dan diakui sebagai ciri yang membedakan kelompok tersebut dengan yang lainnya. Dengan demikian, salah satu pendekatan dalam memahami identitas adalah pemikiran bahwa walaupun ekspresi luarnya berbeda, terdapat karakter yang sama sebagai sebuah identitas yang stabil, identitas dasar atau prinsipil atau stereotype. Pada pengertian lebih awal ini, identitas adalah memahami jati diri melalui identitas kolektif atau sosial budaya. Pengertian yang lain bertolak dari kenyataan dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak mampu untuk hidup sendiri. Pendekatan ini memahami identitas sebagai sebuah fenomena publik. Artinya, pada akhirnya yang bermakna adalah yang ditangkap oleh persepsi publik tentang diri kita. Identitas adalah interpretasi yang dibangun oleh orang lain, sebuah konstruksi sosial. Karena identitas adalah hasil konstruksi orang-orang lain di sekitar kita yang memiliki cara pandang atau penilaian berbeda-beda, maka identitas bersifat paradigmatik. Konsekuensinya adalah tidak ada identitas yang absolut. Identitas adalah sesuatu yang dinamis, yang secara aktif dalam arti terus-menerus dikonstruksi di dalam wacana. Identitas juga merupakan hasil dari negosiasi dalam wacana sosial. Dengan ini, Stuart Hall dalam artikelnya yang berjudul Cultural Identity and Diaspora menafsirkan bahwa identitas sebagai sebuah budaya milik bersama, semacam aneka diri yang dimiliki secara bersama-sama oleh orang-orang yang memiliki sejarah dan asal-usul yang sama. Stuart Hall dalam karyanya Cultural Identity and Diaspora pada tahun 1990 juga menjelaskan bahwa identitas budaya atau juga disebut identitas etnis sedikitnya dapat dilihat dari dua cara pandang, yaitu identitas budaya sebagai wujud dan identitas budaya sebagai proses menjadi.
Dalam cara pandang pertama, diuraikan bahwa identitas budaya dilihat sebagai suatu kesatuan yang dimiliki bersama atau yang merupakan bentuk dasar atau asli seseorang dan berada dalam diri banyak orang memiliki kesamaan sejarah dan leluhur. Identitas budaya adalah cerminan kesamaan sejarah dan kode-kode budaya membentuk sekelompok orang menjadi satu. Walaupun dari luar mereka tampak berbeda, hal ini juga dapat berarti selain dari kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang menyatukan mereka, sudut pandang ini melihat bahwa ciri fisik atau lahiriah mengidentifikasi mereka sebagai suatu kelompok. Proses klasifikasi identitas budaya dari suatu hal ini dapat tergambarkan dengan jelas dalam masyarakat kulit hitam atau berwarna di Amerika dan Eropa. Melalui metafora yang digunakan oleh Amy Casairi dan Leopold Seefold yang muncul dalam kumpulan puisi berjudul Antologie de la Nouvelle Poésie Nègre et Malgache, maka identitas budaya masyarakat kulit hitam atau berwarna dapat dihubungkan dengan tiga hal berikut. Yang pertama, presence Africaine, yang kedua, presence European, yang ketiga, presence American. Suatu hal juga menjelaskan bahwa identitas budaya itu dapat diuraikan secara garis besar, yaitu terdapat dua faktor yang menentukan dan berpengaruh dalam pembentukan identitas budaya itu. Yang pertama, faktor eksternal atau yang terlihat dari luar, yaitu berdasarkan fisik dan lahiriah seseorang. Sedangkan yang kedua adalah faktor internal atau perasaan dari individu tersebut yang membuat mereka dekat satu sama lain, dan tentunya berarti membentuk identitas mereka sendiri secara tidak langsung. Tentu saja hal-hal atau wacana-wacana ini menjadi penting di saat seperti ini, terutama jika berkaitan atau berhubungan dengan konsep multikulturalisme pada saat ini. Tataran atau tahapan selanjutnya dalam hubungannya dengan identitas budaya ini tentu saja masyarakat diaspora, karena identitas budaya yang dibentuk ini tentunya akan dikaitkan dengan suatu kelompok atau masyarakat. Maka dalam tataran demikian, masyarakat diaspora tentunya tidak bisa kita tinggalkan dalam hal ini. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa identitas merefleksikan pengalaman-pengalaman sejarah bersama serta kode kultural yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok masyarakat yang memberi mereka kerangka acuan yang makna kehidupan yang tidak berubah serta berkelanjutan, terlepas dari berbagai pergeseran dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan aktual masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian kedua, identitas lebih dilihat sebagai sebuah hal juga mendefinisikan identitas budaya sebagai nama yang kita berikan pada metode-metode yang digunakan narasi masa lalu untuk memposisikan kita dan sebaliknya, yaitu cara kita memposisikan diri di dalam narasi masa lalu. Dengan kata lain, bagi hal identitas budaya bukanlah sebuah esensi, melainkan suatu penempatan. Itu tadi sebuah materi sedikit terkait tentang teori atau konsep identitas kultural dari suatu hal. Jika ada kritik dan tanggapan atau pertanyaan, kalian di kolom komentar ya. Terima kasih kalian sudah melihat dari awal sampai akhir video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.